Kemudian Pak Mauludin, ya seperti yang dialami oleh Pak Mauludin ya, keluar karena memang menyadari bahwa di jamaah LDI ini banyak kebatilan, kedustaan yang tidak pernah sembuh, bahkan sudah sangat kronis kalau saya bilang. Karena itu terletak pada usuluddin mereka gitu ya. Bagaimana mau memperbaiki, mereka selalu berkilah, kita harus perbaiki jamaah dari dalam gitu kan. Iya. Bagaimana mau memperbaiki sedangkan yang rusak adalah pondasi. Pondasinya yang rusak. Ya, ini bukan sekedar rumah bocor, bukan sekedar temboknya retak. Ini lebih ke pondasinya ngaco. Kalau mau dibangun lagi, dikasih bangunan di atasnya akan runtuh, rubuh. Karena pondasinya adalah pondasi yang sangat rapuh. Iya. Ya, ada pernah ulama yang bilang bunyal alal kadzib. Memang dibangun itu bunya alal kadzib, dibangun di atas kedustaan. Yang untuk menyembunyikan kedustaan pertama, dia akan berdusta yang kedua. Untuk menutupi kedustaan yang kedua, dia akan berdusta yang ketiga dan seterusnya. Dan ini nggak pernah selesai. Dan yang paling parah, sangat banyak menggunakan duit haram lagi. Jadi artinya untuk menutupi kedustaannya ini, wah, korban duitnya banyak sekali. Makanya sangat disayangkan jamaah yang isrun, larinya bukan ke tempat-tempat yang bermanfaat ya, tapi lebih banyak ke hal-hal seperti ini, nutupi bohong di sana, nutupi ulama yang bisa disuap di sini. Artinya benar-benar suatu jamaah yang diperjuangkannya bukan tauhid, ya, yang diperjuangkan adalah keamiran yang batil, yang tidak memenuhi syarat-syarat, kemudian ditutupi dengan penuh kedustaan, ke dalam bilang ini satu-satunya jalan tunggal, keluar bilang enggak, kami nggak ngapir-ngapirin. Terus untuk itu disuaplah tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat. Ya kan, bohong sana, bohong sini, sampai sumpah palsu ke MUI. Dan alhamdulillah beberapa MUI daerah itu sudah mulai tahu kebusukan ini. Ya. Namun seperti yang pernah kita alami bersama, bahwa yang keluar dari jamaah LDI akan selalu difitnah, dibilang sakit hati, mau jadi imam, pengen ngutang nggak dikasih, pengen nikah sama itu nggak ditolak, ya kan. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Ini bener-bener anak itu sekarang gregetan pengen ngajak sumpah mubahalah. Itu berani, siapapun dari kalian yang berani sumpah mubahalah, saya tunggu. Cuma mereka nggak ada yang berani keluar. Namun secara dalil sebenarnya kita punya doa mustajab, ya. Apa dalilnya? Apa mazlumun mustajabah atau apa? Dalilnya salasu da'awatin mustajabatun. Nah, 3 macam doa dikabulkan, mustajab. Da'watul walid, wa da'watul musafir, wa da'watul mazlum. Masya Allah. Ya. Doanya orang tua untuk anaknya, doanya orang yang sedang perjalanan yang bepergiannya bukan dalam maksiat, dan yang orang yang dianiaya, dizolimi, difitnah. Kita posisi orang yang dizolimi terus nih. Ya, alhamdulillah anak pribadi dan saya yakin teman-teman yang lain juga nggak pernah ngedoain balas, ngedoain jelek, itu nggak pernah. Karena kita tahu bersama bahwa ya mereka ini orang-orang yang kelirunya tuh parah gitu. Nah, ini apakah sikapnya Pak Mauludin seperti itu juga? Tolong dijelaskan. Tafadhol. Iya. Ya, kalau kita hanya mengikuti perasaan kita di fitnah seperti itu, kalau mengikuti perasaan hati kita, memang ya tidak enak juga ya, sumpek ya. Ya, seolah-olah kadang-kadang perasaan apakah kita ini menggunakan doa mustajab ini untuk mengembalikan kepada mereka. Ternyata ya Allah masih memberikan taufik kepada kita, pada saya itu tidak mau, saya tidak sampai tidak tega mendoakan jelek untuk mereka. Nah, bahkan yang saya gunakan adalah mendoakan kebaikan untuk mereka, agar mendapatkan kepahaman yang lurus ya tentang akidah dan manhaj ini ya. Sebagaimana Rasulullah dulu mendoakan kaumnya, Allahumma hdi qaumi li'annahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukilah kaumku kepada hidayah, kepada Islam,
Karena mereka itu adanya menyakiti saya, menganiaya saya karena mereka tidak tahu. Gitu. Waktu itu kan Rasulullah sampai berdarah wajahnya dan Taif itu ya? ya copot giginya karena itu kalau tidak salah waktu perang apa namanya, perang Uhud ya, Nah. atau mungkin yang kejadiannya di Taif ya, wallahu alam, karena sudah lama tidak buka ini. Jadi Rasulullah tidak mendoakan jelek mereka, tapi malah mendoakan hidayah bagi mereka. Yang kedua, waktu Rasulullah disakiti, itu malaikat penjaga gunung itu datang kepada Rasulullah menawarkan, wahai Muhammad, katakanlah apa yang kamu mau, maka akan saya laksanakan. Kalau kamu katakan timpakan gunung kepada mereka, maka akan saya laksanakan, kata malaikat ini. Masya Allah. Maka Rasulullah berkata, tidak, saya mengharapkan dari keturunan mereka ada yang muncul menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan murni. Ya. Jadi saya juga kembalikan kepada riwayat ini, pada cerita ini, walaupun banyak cerita yang ya dibuat-buat, ya sudah kemarin kita perinci itu, ya, tapi ya saya mendoakan kepada Allah, mudah-mudahan Allah membuka ya kawan-kawan kita, saudara kita, orang tua kita yang masih ada di sana, dan kawan-kawan kita dulu yang sama-sama duduk kalau mengaji, atau bahkan mungkin pernah kita beri mereka pelajaran. Mudah-mudahan mereka semuanya itu bisa membuka pikirannya dengan sadar bahwa kita ini bukanlah menghendaki jamaah itu rusaknya, tapi menghendaki kebaikan, menghendaki kebaikan. Maka kita bersemangat untuk membantah apa yang diberitakan yang tidak benar itu, tujuannya supaya teman kita itu sadar. Itu saja tujuannya, sadar dan sama-sama kembali kepada yang benar. Rujuk ilal haq, rujuk ilal haq. Nah, insyaallah bismillah ta'ala. Alhamdulillah.